Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan semuanya menjaga sholatnya. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar memahami makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian doa mau belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagus anak-anakku, kita tadi sudah berdoa bersama, berdoa membaca surah Al-Fatihah, dan juga berdoa dengan doa mau belajar. Nah anak-anakku sekalian, sebelum belajar silakan siapkan alat tulisnya ya. Ada pulpen, buku, kemudian silakan duduk yang rapi ya sambil melihat video dari Pak Guru. Amanah. Amanah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya atau terpercaya. Beliau adalah orang yang dapat dipercaya, jujur, tidak pernah berbohong, dan tidak pernah mengkhianati suatu kepercayaan. Dalil Al-Quran. Ajaran untuk bersifat amanah ini sejalan dengan perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Hadis. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang amanah yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Lalu, apakah amanah itu? Nah, anak-anak, Pak Guru akan jelaskan ya. Amanah memiliki arti dipercaya atau terpercaya. Amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan orang lain atau pihak lain. Amanah juga dapat berarti menjaga sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain kepada kita. Nah, anak-anak sudah paham ya? Nah, setelah mengetahui pengertian amanah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk amanah. Nah, jadi anak-anak harus tahu apa saja sih bentuk amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, amanah dapat berbentuk suatu kepercayaan. Kemudian yang kedua, berbentuk benda, bisa uang, bisa barang, atau bisa benda lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah pekerjaan. Ini juga termasuk amanah ya, seperti jabatan itu juga termasuk amanah. Kemudian berikutnya adalah ada janji. Nah, janji ini juga amanah yang harus
ditepati. Kemudian yang berikutnya ada perkataan. Nah, setiap perkataan yang kita keluarkan, kita lontarkan, itu adalah suatu amanah atau suatu kepercayaan yang harus kita dengan jujur mengatakannya. Masih semangat ya anak-anak? Berikutnya adalah jenis dan tingkatan amanah. Nah, amanah ini jenis dan tingkatnya ada 3. Yang pertama, amanah dari Allah. Kemudian yang kedua, amanah dari Rasul. Dan yang ketiga adalah amanah dari manusia. Baiklah, tingkatan yang paling tinggi adalah amanah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tingkatan yang ketiga atau yang terakhir adalah amanah dari manusia. Nah, Pak Guru akan menjelaskan satu persatu ya anak-anak. Coba perhatikan. Yang pertama adalah amanah dari Allah. Allah menciptakan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Maka kita diberi amanah untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita wajib mentauhidkan Allah dan hanya beribadah kepada Allah. Amanah ini merupakan amanah yang paling besar yang kita terima. Oleh karena itu, kedudukan amanah ini ada di atas semua hal lainnya. Tidak boleh kita mendahulukan amanah lainnya yang bisa mengganggu kita dalam menjaga amanah dari Allah. Jadi ini adalah amanah yang paling penting dan paling utama sebelum amanah-amanah yang lainnya. Yang kedua adalah amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melaksanakan amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan cara mengikuti ajaran-ajarannya dan mencintai dan memuliakannya. Hal yang paling penting dalam amanah ini adalah menjalankan apa yang telah beliau ajarkan dan teladankan kepada kita melalui sunnah-sunnahnya. Banyak sekali ya anak-anak sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya, seperti cara berpakaian, bagaimana cara makan, cara minum, dan lain sebagainya. Nah, kita harus melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah amanah dari manusia yang lainnya. Untuk amanah yang ketiga ini mungkin sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita mengemban amanah sebagai pemimpin di muka bumi. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Kita juga berinteraksi dengan manusia lainnya, yang juga akan membawa kita memikul amanah lainnya, seperti kepercayaan, janji, ataupun tanggung jawab lainnya. Nah, berikut ini Pak Guru akan berikan contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Yang pertama, melaksanakan semua perintah Allah. Nah, ini bisa sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Kemudian yang kedua, menjauhi semua larangan Allah. Ya, seperti berbohong, kemudian mencuri, berkhianat, dan yang lainnya. Untuk yang ketiga, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi ya, seperti bagaimana adab cara makan, cara minum, cara duduk, bahkan adab untuk buang air pun ada. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan dan kesehatan badan, ya seperti mandi, gosok gigi, kemudian memakai wangi-wanginya. Nah, itu termasuk contoh perilaku amanah ya, menjaga kebersihan dan kesehatan badan. Kemudian yang kelima adalah menjalankan nasihat orang tua atau guru. Nah, ketika kita diberi nasihat oleh orang tua atau guru, nasihat-nasihat yang baik, maka kita juga harus melaksanakan nasihat tersebut ya, anak-anak, karena itu juga termasuk amanah ya. Kemudian yang keenam adalah menepati janji dengan teman ya. Seumpamanya ya sudah berjanji mengerjakan PR bersama nanti jam 9 di rumah temannya. Nah, maka itu harus ditepati janjinya. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga titipan dan mengembalikannya. Nah, contoh kita dititipi ibu guru sebuah buku ya.
Nah, nanti ketika ibu guru sudah kembali kepada kita, maka kita juga harus mengembalikan apa yang sudah dititipkan oleh ibu guru tadi. Kemudian yang ke-8 adalah merawat buku-buku pelajaran yang dipinjam dari sekolah dengan baik. Nah, anak-anak kemarin sudah meminjam buku kan? Nah, maka harus dirawat, dijaga amanah ini, amanah buku dengan baik. Jadi anak-anak tidak boleh mencoret-coret, tidak boleh menyobek, melipat-lipat, apalagi merusak buku. Kemudian yang ke-9 adalah membersihkan dan merawat kelas dengan baik. Ini termasuk juga amanah. Kemudian tidak mencoret-coret tembok sekolah. Ini termasuk menjaga amanah. Kemudian yang ke-11 atau yang terakhir adalah jika menjadi pejabat tidak boleh korupsi, karena jabatan ini adalah amanah dari rakyat. Maka kita harus menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh korupsi dan tidak boleh melakukan kecurangan-kecurangan lainnya. Itulah ya anak-anak contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anak bisa menjadi orang-orang yang amanah. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video dari Pak Guru. Ingat pesan Pak Guru ya, meskipun belajar di rumah, tapi yang pertama tetap harus rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, rajin mengaji. Kemudian yang ketiga, tak kalah pentingnya adalah tetap membantu pekerjaan orang tua. Itu saja ya dari Pak Guru ya anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.